gini caranya. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Pemirsa, insiden polisi menembak sesama anggota polisi menjadi sorotan publik di Indonesia. Hal itu dikarenakan kerap terjadi dan memiliki latar belakang masalah pribadi. Kasus terbaru yang sedang ramai dibicarakan, perwira polisi di Sumatera Barat menembak temannya sendiri. Kasus tersebut menewaskan Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto. Dan peristiwa penembakan sesama anggota polisi bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Kasus serupa pernah terjadi, yakni penembakan Brigadir J di tahun 2022 yang sempat menjadi perhatian publik. Peristiwa yang sama juga terjadi di Cikeas, penembakan anggota Densus terhadap temannya pada tahun 2023. Dan pada September 2022, anggota Babin Kamtipmas ditembak temannya. Mengapa kasus polisi tembak polisi terus berulang? Di balik tragedi polisi tembak polisi, saya Anisha Dasuki, inilah Inside Story. Pemirsa, insiden mengejutkan terjadi di Mapores Solok Selatan Jumat dini hari. Polisi dikejutkan insiden penembakan sesama polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Insiden diduga dilatar belakangi penangkapan pelaku tambang galian. Polisi berjaga di depan Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang, tempat di mana AKP Ulil Rianto Ansari Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sempat dilarikan. Korban akhirnya meninggal terkena 2 tembakan di bagian kepala setelah ditembak AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Kejadian bermula saat Satreskrim Polres Solok Selatan mengamankan pelaku tambang galian C. Saat menuju Polres, Kasat Reskrim mendapat telepon dari Kabak Ops terkait penangkapan pelaku tambang galian. Setibanya di Polres, personel pun memeriksa pelaku di ruang reskrim. Namun tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dari luar. Sontak para polisi berlarian keluar dan menemukan AKP Ulil Rianto Ansari tergeletak dengan luka tembak di pelipis kanan dan pipi kanan. Saat bersamaan, personel melihat mobil yang dikendarai Kabak Ops Polres Solok Selatan meninggalkan lokasi. Penembakan diduga terkait penangkapan pelaku tambang galian C yang dilakukan Satreskrim Polres Solok Selatan. Duka mendalam menyelimuti keluarga AKP Rianto Ulil, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang tewas ditembak seniornya sendiri. Ibu korban yang menerima kabar tersebut tidak henti-hentinya menangis saat melihat foto korban. Isak tangis ibunda AKP Ulil Rianto tidak terbendung usai mengetahui putra tercintanya tewas usai ditembak seniornya sendiri. Bahkan ibunda korban tidak henti-hentinya menangis saat melihat foto anaknya di rumah pribadinya di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menduga korban harus merenggang nyawa dengan cara yang tragis. Keluarga mengaku semasa hidupnya korban dianggap perhatian kepada orang tua dan keluarga serta dikenal sosok yang ramah serta baik. Tidak disangka ini anak pergi dengan peristiwa begitu macam itu. Iya. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Iya. Tapi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian C sana itu. Iya. Jadi tidak puas penanganan ini. Ya. Itulah emosi dia.
Jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil, korban penembakan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Makassar. Pemakaman dilakukan secara dinas kepolisian dan diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Biringkanaya, Makassar. Pangkat Rianto Ulil dinaikkan 1 tingkat menjadi komisaris polisi atau kompol dari pangkat sebelumnya ajun komisaris polisi atau AKP. Proses pemakaman dilakukan secara upacara kematian dinas kepolisian. Keluarga kerabat dan rekan kerja almarhum datang untuk melihat prosesi pemakaman. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Prosesi pemakaman diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia dengan cara yang tragis. Ya kan mamanya yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri, tiba-tiba dipanggil dengan cara sakit ya Pak ya. Pak, ini kan pelaku sekarang sudah ditersangkakan Pak. Harapan dari pihak keluarga ini apa Pak? Tentu kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, ya tegakkan aturan dengan baik. Ayo apa kamu? Sebelumnya, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Pasca penembakan, AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Korban mengalami luka serius di kepala kanan. Korban tewas usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Pemirsa, untuk mengungkap lebih jauh motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto, polisi melakukan tes narkoba terhadap pelaku penembakan AKP Dadang. Sementara itu, suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah korban penembakan AKP Rianto di rumah duka di Makassar. Polda Sumatera Barat telah membuat tim gabungan untuk pengungkapan kasus penembakan perwira polisi AKP Rianto Ulil Ansar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar Kabak Polres Solok Selatan. Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sukistiawan menyatakan pelaku dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba. Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan menyatakan saat ini pihaknya sudah membentuk tim gabungan dalam pengungkapan kasus penembakan tersebut dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti olah TKP dan pemeriksaan saksi dan tersangka. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan apa? Sementara itu, sejak tiba di rumah duka, jenazah AKP Rianto Ulil disemayamkan di rumah duka di Jalan Antang Raya, Kota Makassar. Perwakilan anggota Kompolnas RI bahkan mendatangi rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus meminta keterangan kepada orang tua dan keluarga korban. Ratusan karangan bunga ucapan turut berduka cita juga memenuhi perkarangan dan halaman rumah duka.
dari Kompolnas datang ke rumah duka ini mengaturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga junior saya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solo Selatan Polda Sumatera Barat AKP Rianto Ulil tewas ditembak oleh AKP Dadang Iskandar. Penembakan ini dipicu saat korban menangkap pelaku tambang ilegal C ilegal yang diduga dibackingi pelaku. Terungkap motif penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Nyawa korban dihabisi rekannya setelah mengamankan penertiban tambangan ilegal galian C. Dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansar karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan apa? Ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya. Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak Op untuk bisa membantu. Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian, tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Pemirsa, Polda Sumatera Barat membongkar temuan lain dari penyelidikan kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil. Pelaku AKP Dadang Iskandar juga rupanya sempat melepaskan tembakan ke rumah Kapolres Solok Selatan. Inilah penampakan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, tersangka kasus penembakan hingga tewas Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto. Setelah dikritik anggota DPR usai dijadikan tersangka, AKP Dadang langsung dikenakan baju tahanan dan tangannya diborgol. Motif penembakan hingga tewasnya polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat pun akhirnya terkuak. Motif Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim AKP Rianto terkait kasus tambang ilegal. Dalam pemeriksaan, pelaku AKP mengaku tidak senang. AKP Rianto menangkap rekannya yang diduga pengusaha tambang ilegal. Pelaku marah ke korban karena tidak mengindahkan permintaannya untuk membebaskan rekan pelaku yang ikut terjaring dalam penertiban tambang ilegal. Hingga saat ini penyidik masih mendalami siapa sebenarnya pemilik tambang ilegal tersebut dan sejauh mana hubungan AKP Dadang dengan pengusaha tambang ilegal tersebut. Rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan apa? Aparat Polda Sumber juga menemukan fakta lain dalam kasus penembakan ini. Setelah AKP Dadang menembak korban,
pelaku kemudian menembak rumah Kapolres Solok Selatan. Tak tanggung-tanggung, tembakan yang dilontarkan sebanyak 7 kali dan saat itu Kapolres tengah berada di rumah. Dalam kasus ini polisi telah menyita sebuah pistol jenis HS beserta magazin, selongsong peluru, pakaian dan dompet pelaku. Pelaku akan dikenakan pasal berlapis, salah satunya pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Pengungkapan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan. Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar semasa hidupnya. Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan. Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Ya, apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga Satsersanya juga. Sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat, loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga, almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum, ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Pemirsa, sederet kasus polisi tembak polisi pernah menyita perhatian masyarakat di tanah air. Terbaru, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansar tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Insiden kasus penembakan polisi oleh polisi terjadi di area parkir Polres Solok Selatan Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Sangir Solok Selatan, Sumatera Barat. Dugaan sementara motif penembakan karena pelaku tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok. Kasus ini menambah panjang daftar insiden polisi tembak polisi di Indonesia. Sebelumnya, kasus pembunuhan Brigadir Yosua menjadi sorotan publik sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Brigadir J saat itu tewas tertembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Awalnya Brigadir J dilaporkan meninggal karena baku tembak. Namun belakangan terungkap jika Brigadir J murni ditembak tanpa perlawanan. Kasus polisi tembak polisi juga pernah terjadi di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 Juli 2023. Keduanya diketahui merupakan anggota Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri. Selain itu pada Minggu 8 September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipnas Polsek Wai Pangubuan, tewas ditembak oleh rekannya Aibda Rudi Suryanto yang menjabat sebagai Kanit Provos di Polsek Wai Pangubuan, Lampung Tengah. Kasus polisi tembak polisi bukan pertama kali terjadi. Juli 2022, publik dikejutkan dengan penembakan Brigadir Joshua Huta Barat oleh Barada Richard Eliezer. Aksi penembakan saat itu dipicu terjadi karena dugaan kasus pelecehan seksual. Jenazah Brigadir Joshua Huta Barat, polisi yang terlibat aksi saling tembak dengan polisi lain, dimakamkan di kawasan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.
Dari pemeriksaan, Brigadir Joshua meninggal dunia setelah baku tembak dengan anggota polisi lainnya, Barada Eliezer, di rumah Kadif Propam Polri, kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Diduga aksi penembakan terjadi ketika Brigadir Joshua yang merupakan supir pribadi istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo masuk ke kamar pribadi dan mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Putri kemudian berteriak sehingga mengundang reaksi Baradae yang sedang bertugas di rumah tersebut. Aksi saling tembak pun terjadi. Dari hasil olah TKP dan visum yang dilakukan, Brigadir J tewas dengan luka tembak sebanyak 7 lubang. Sementara Baradae jalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri dan kasus ini ditangani Polres Jakarta Selatan. Juli 2023, seorang anggota Densus 88 anti teror Polri tewas tertembak seniornya di Rusun Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil autopsi, korban dinyatakan tewas akibat luka tembak di kepala. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Seorang anggota Detasemen Khusus 88 Polri asal Kabupaten Melawi, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, meninggal dunia di Jakarta pada Minggu 23 Juli 2023. Korban meninggal dunia akibat luka tembakan di bagian leher, tepatnya di belakang telinga sebelah kiri. Korban ditembak oleh rekannya Bribda IMS dan Bribka IG di Rusun Polri, Cikeas, Gunung Puri, Bogor, Jawa Barat. Kasus bermula saat mereka sedang berkumpul di kamar, diduga sambil mengkonsumsi minuman keras, kemudian memperlihatkan senjata api. Tiba-tiba, senjata meletus dan mengenai korban. September 2022, seorang polisi Babin Kamtibmas di Lampung tewas di tangan rekannya sendiri. Pemicunya diduga karena pelaku tersinggung. Seorang polisi Babin Kamtibmas ditembak rekannya yang bersama-sama bertugas di Polsek Wai Pengubuan. Korban Aibda Ahmad Karnain mengalami luka tembak di dada kiri dan sempat dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga, namun nyawanya tak tertolong. Diketahui peristiwa itu terjadi di kediaman korban pada Minggu malam. Korban yang berada di rumahnya didatangi pelaku, Aibda Rudi Suryanto, Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan. Diduga penembakan terjadi diduga akibat pelaku sakit hati ke korban. Rudi Suryanto divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Pemirsa, penanganan yang lalai hingga dugaan backing tambang ilegal yang dilakukan AKP Dadang pelaku penembakan AKP Rianto Ulil menuai kecaman luas. Inside Story akan segera kembali, tetap bersama kami.